satu ya, syarat-syarat dirinya lagi tuh aku ngeri. Pengalaman yang sudah kan ada, kalau yang ada syarat ada juga vitamin D kan gitu kan. Atau nggak mau nyalek? Bukan gagal atau nggak mau nyalek, tapi emang aku ada yang syaratnya belum mencukupi. Sekarang kan satu ya, syarat-syarat dirinya lagi tuh aku ngeri. Pengalaman yang sudah kan ada, kalau yang ada syarat ada juga vitamin D kan gitu kan. Gitu kan. Jadi aku sekarang jadi ini aja, apa namanya, jadi kader aja, jadi anggota aja, dan ikut Mas Eko Patrio karena ada TDC, Mas Eko, Pasya Ungu, Kuya Astrid, semua ada Pasya itu yang lebih pintar dari aku gitu kan ya. Walaupun kita kemarin aku maju di Jakarta kan, di Dapil 4 Jakarta Mas Eko, jadi sekarang jadi tim aja, timnya Mas Eko aja, tim kuatnya Mas Eko, insya Allah bisa membantu yang lainnya. Dan aku juga udah digantiin sama teman aku di Tahasan, di Dapil aku, padahal waktu aku turun udah dapat berapa ribu KTP langsung dapat, dan banyak banget pendukungnya gitu kan ya. Karena mau lihat langsung kok bisa seorang masyarakat bawah, ini kan orang masyarakat bawah yang tidak punya pikiran orang, dia siapa gitu kan ya. Nah, aku berani tuh maju karena banyak dukungan waktu itu kan. Tapi pas aku berpikir lagi, ada yang masukan gini, yaudah Po Eli ini jadi anggota aja gitu. Yaudah aku jadi anggota aja, dan aku nyari ini aja, nyari cuan gitu kan. Jadi kan dulu kan aku sering kampanye ya di mana-mana. Sekarang yang membutuhkan tenaga aku karena aku sering ikut kampanye ini kecil. Jadi yang mau minta bantuan aku ya silakan, sekarang bisa bantuan aku gitu aja. Oke. Masukannya apa tuh Po Eli yang kira-kira jadi berubah pikiran? Memberatkan gitu untuk terus maju. Satu aja sih, aku emang kurang pintar, kurang cerdas. Aku takut karena masalah seperti yang lain-lainnya kan. Ada dong yang udah jadi caleg jadi karena masalah, ada kan. Aku takut karena ada yang bilang udah kok nggak usah lu jadi tim sukses aja gitu. Kata Mas Eko juga jadi kita nggak mundur juga langsung. Aku juga bukan mundur dari caleg itu bukan gara-gara musuhan, gara-gara berantem, enggak. Tapi kita lebih apa namanya, apa yang di partai kita naungin, emang Pak Jul baik banget sama aku ya. Dia baik, anak-anaknya juga baik, Kak Jita, Kak Putri ya. Apalagi sekarang banyak artis yang masuk di sana gitu kan. Berasa langsung minder aja gitu kan ya. Karena banyak artis-artis yang pinter, yang satu kaya juga gitu kan. Aku ini siapa gitu kan ya. Yaudah aku jadi tim sukses aja deh, mungkin aku bisa lebih berani dan lebih maju lagi di tim sukses aja. Insya Allah kalau aku udah pinter, udah bisa Inggris, nanti ya bisa di 2029 aku maju lagi. Oke, Po, memikirkan waktu berapa lama untuk mundur? Gak lama, aku mau nggak pernah, aku tuh nggak pernah mikir yang terlalu lama. Begitu denger yang begini masukan orang yang baik yang buruk aku tampung, ya sudah. Karena aku juga ada kekurangan syarat satu, aku nggak bisa jelasin karena kan aku juga sekolahnya juga nggak sekolah tinggi ya, cuma sampai SMA doang gitu kan ya. Jadi aku tuh nggak sekolah tinggi jujur aja gitu kan. Jadi aku mundur di situ, takut banget pas dengar ada orang yang begini aku dengar omongan, ya sudahlah aku ikut jadi tim sukses aja. Jadi nggak apa namanya, selama ini kan di podcast orang kan ngomongin aku terus kan, Eli Sukiki sampai incumbent aja yang lawan aku di dapil aku aja takut kalau aku maju, takut aku menang. Padahal sih aku nggak begini loh, menang kalah itu udah rezeki ya. Aku nggak mau niat ngambil penyalahan orang lain juga. Tapi jujur kalau dalam keuangan saya kalah gitu aja, kalah. Karena kan kita harus punya modal. Emang modal terkenal doang bisa? Tidak. Kita harus nanti punya modal banyak juga, harus punya uang juga. Saya bilang kalau misalkan nyalek itu kan, nyalek emang nggak bayar, tidak ngasih ke partainya, tapi kita harus ngeluarin duit. Nah, aku aja sekarang jadi janda, jadi uang sendiri, gitu kan ya. Gimana lagi aku untuk biayain maju jadi caleg, ya udahlah cukup begini aja lah gitu. Daripada takut aku udah keluar duit banyak kalah, yang kayak lain pada stres, aku mah nggak mau stres begitu. Emang berapa sih Po? Kalau boleh tahu, memang sekitar berapa sih kalau memang harus? Tergantung. Tapi dari partai aku udah ngebantu, kayak minyak, kayak apa itu dibantu gitu kan ya. Tapi perlu, ya kita kan bikin tim bayar, bikin tim, nyari orang, bikin apa, kita harus keluarin duit. Dia nggak bikin banner, bikin kita mau kemana-mana kita harus ngeluarin duit gitu kan ya. Ya nggak tahu sih, kalau aku mah nggak bisa prediksi berapa ratus juta, berapa harus punya duit. Tapi kita sebagai caleg kita harus punya uang juga walaupun sedikit. Nah kalau emang orang kayak aku yang nggak punya, kalau misalkan aku maju,
aku nggak orang kaya tapi aku pilih itu berarti mukjizat karena rezeki banget. Tapi aku kemarin niatnya begitu, nggak mau pakai apa, nggak mau ngasih biar banyak, tapi pasti kan orang nggak milih aku nanti takutnya gitu kan. Taunya orang kaya aku tuh kaya, taunya orang kaya gue tuh artis banyak duit udah berani nyalek, tapi kan nggak tahu aku bahagia, pura-pura bahagia depan orang-orang walaupun gue menderita. Tapi gue nggak mau bilang gini, gue miskin, gue nyalek tolongin ya bu, saya nggak punya apa-apa, nggak bilang begitu, takut kan. Pasti yang kepilih itu apa namanya, yang udah pasti kita bikin hiburan di acara, bikin Agusan gini, kita ngeluarin duit kan untuk acara keluarga gitu kan ya. Kita pastilah nggak mungkin lah orang kalau nyalek itu nggak ngasih apa namanya, nggak ngasih apa-apa gitu kan ya, nggak souvenir, nggak mungkin lah gitu kan ya. Pastilah dari zaman dulu gua kecil juga tahu, kita sering dapat kan kalau oh ini milik ini ntar dapat ini dapat ini, udah bukan jadi apa namanya, bukan udah jadi rahasia umum lagi, itu emang udah emang begitu gitu. Kok dengan gagal Sempat ngeluarin uang belum kok? Aku sempat udah 10 juta. 10 juta sudah Buat biaya apa tuh? biaya aku kemarin turun, bikin banner, bikin goodie bag, bikin goodie bag, bikin banner sama tim gitu. Oh, dengan gagalnya ini berarti kan nggak bisa menyuarakan suara rakyat kok. Sempat ada rasa kekecewaan mungkin? Kecewa. Bahkan saya pengen banget ngebantu keluarga saya yang di Cipinang sana. Saya bisa duduk di DPR sana, saya menjadi anggota dewan selain jadi artis gitu kan ya. Mungkin saya bisa, tapi kecewa lah gitu kan ya. Sekarang saya lihat hanya orang yang pintar, yang bisa nyalek gitu kan ya. Karena emang harus pintar. Modalnya harus pintar, kalau nggak buta kita dibodohin. Kayak Teddy Ratnasari itu udah pintar banget. Saya kagum banget sama Teddy, makanya saya ikut itu karena lihat Teddy itu pintar banget. Kuya Eko apalagi kan, Mas Eko dari entertain bisa jadi anggota dewan yang terpilih berapa kali, itu saya bangga banget. Oke, Boy tadi kan bilang ada ketakutannya. Salah satunya apa sih Boy yang bikin takut itu? Takutnya saya tanda tangan, ntar saya dibohongin, kan ada begitu banyak dulu kan. Tanda tangan yang tidak kayak ada kejadian, maaf sebut nama boleh nggak ya? Kayak misalkan Mbak Angelina Sondak dulu kan pernah jadi anggota dewan. Itu kan saya takut ada masalah seperti itu gitu. Saya takut saya kurang pintar, saya kurang apa, takut tanda tangan asal, ternyata saya di penjara dan saya tidak bisa korupsi, itu saya tidak bisa gitu. Saya nggak ngerti itu korupsi. Kalau emang saya ngerti korupsi, saya udah kayak dari agensi penonton. Waktu jadi agensi penonton banyak banget orang yang mau jadi artis. Saya bayar Po Eli, anak saya masuk berapa scene, terus saya jadi artis Po Eli, anak saya bayar segini. Saya nggak ngerti, saya nggak mau. Karena apa? Kalau saya nurutin anak jadi artis, saya bisa ditip sutradara kan, titip dong nih, dia berani bayar segini. Tiba-tiba anak yang nggak enak, ya kena siapa? Eli dong yang kena. Nah itu saya takut begitu juga. Jadi saya jaga selama ini ketakutan itu. Saya takut karena kata orang kan sekarang banyak korupsi, bukan anggota DPR ya, bukan anggota DPR atau MPR yang korupsi, tapi kan banyak orang juga katanya ntar lu korupsi lu, awas ya sama temen-temen gitu ya, kalau jadi caleg yang korupsi itu seperti apa sih, gak ngerti apa, asal tanda tangan, bilang ke temen-temen nanti lo asal jangan tanda tangan ya, inget ya, kalau baca dulu kata gitu kan, inget lu harus punya apa namanya anggota yang sampai gitu tuh, kalau anggota DPR RI sama RI asisten yang aspirnya yang pinter carinya yang S2 kata gitu kan. Karena dia tahu aku tuh otaknya kurang kalau untuk ke apa pelajaran kurang, tapi kalau untuk masalah itu aku bisa bisnis. Tapi kalau masalah kepintaran mungkin aku agak kurang, apalagi bahasa Inggris. Aku nggak bisa sama sekali bahasa Inggris, kan kurang paham bahasa Inggris. Jadi mundur karena aku nggak bisa bahasa Inggris. Wah, ini kan banyak masyarakat yang ngelihat nih artis banyak banget nih yang lagi nyalek nih, dan mereka meragukan kapabilitas dari artis ya, karena mereka hanya modal terkenal gitu klaimnya mereka. Nah, satu emang kan modal terkenal, kalau jadi tadi kan bertanya kan 3 anggota artis menjadi anggota legislatif gitu kan ya. Satu aku bilang jawab, dia terkenal, kaya, dan pengen juga jadi anggota dewan karena malas jadi artis kan gitu kan ya. Tapi kalau secara kapabilitasnya gimana? Apakah kalau misalnya contohnya di Ratnasari bisa, Eko Patrio bisa, ya kan? Saya lihat lagi ada lagi artis yang jadi di siapa Neng apa? Si yang dulu Bajai main siapa? Oneng, pinter jadi Oneng. Di ke DPP lokal pinter. Dulu Arifin tidak kembali lagi ke dunia entertain. Kalau udah asik di
Nah, tapi dia pintar. Nah, apalagi Teh Desi kan. Wah, kalau udah Teh Desi udah ngomong juara. Apalagi pertanyaannya? Berarti ada hikmahnya dong dibanding ini yang udah ikut nyalek. Apa ya? Hikmah nggak ikut nyalek ya. Jadi saya hikmahnya itu saya selalu bersyukur masih dibilang di TV. Sekarang saya nyari rezeki lewat fashion aja. Saya belajar fashion show di luar negeri. Saya udah menjalankan sekarang fashion show, bazar baju-baju muslim, syar'i di luar negeri. Saya mulai di luar negeri ini kemarin saya udah mulai ke Malaysia, Jepang, nanti tahun September ke Milan, satu lagi udah Turki, Milan, Jepang, Kyoto, sampai ke Bali, sampai Manado, Surabaya. Itu saya akan fashion show baju. Itu udah dapat jadwal, saya berangkat setiap bulan saya keluar negeri untuk fashion baju saya sendiri. Saya punya brand Eli Collection. Saya akan fashion show di sana. Alhamdulillah kemarin saya di Penang, di Malaysia banyak yang kenal saya. Laku juga saya jualan. Alhamdulillah, jadi ternyata sekarang saya lagi di fashion laku nih. Ya udah di fashion walaupun badan saya tidak seksi, tidak kurus, cuma kan ada orang-orang kan gemuk pakai baju muslim kan. Itu contohnya saya. Jadi orang gemuk juga bisa pakai baju muslim yang bagus. Kok gandeng siapa kok belajar fashion? Ya, bisa Delia Septianti. Sekarang aku sama Delia sama Adel tuh sama Siti Lisa sekarang. Oke. Oh ini kan kalau bicara soal ke luar negeri ya, nggak duitnya pun cukup besar. Ini nyari sponsornya gimana Pak untuk? Yang sponsor panitia. Aku tiket gratis, hotel gratis. Yang penting aku di sana tampil, menghibur di negeri orang, menghibur dan aku berjualan. Jadi pas di luar negeri, loh, ini aku cuma di TV loh, ini artis Indonesia. Oke, di Indonesia aku jadi artis, tapi di luar negeri aku jualan, aku gituin. Berarti coba peruntungan di dunia. Coba keberuntungan di negeri jiran kemarin. Jadi besok berangkat lagi Malaysia, kemudian kan Penang. Tanggal 30 Malaysia, akhir September kita ke Milan, Turki. Nanti di Malaka, Desember 15 negara. 15 negara kita fashion dan membesarkan UMKM Indonesia. Kita di sana buka UMKM. Itu gimana ceritanya bisa jadi go internasional? Secara kita tahu Po Eli kan ya masalah settingan, ya, banyak konflik gitu kan. Sekarang rezeki orang beda-beda dong gitu kan ya. Ternyata dia nyoba bawa aku di Medan dulu kemarin. Panitia, wah ternyata Po Eli banyak penggemarnya ya. Kita coba di Malaysia. Kita lapor artisnya ini dong. Dia harus lapor dong ke orang entah KBRI, entah KJRI kan ya. Ini saya bawa artis ini. Oh ternyata dia rame kemarin. CEO-nya ngomong Po Eli banyak penggemarnya di Malaysia. Kita coba lagi besok di Malaysia. Nanti kita coba lagi ke luar negeri. Kita lagi coba di Milan. Di Milan itu kita kan fashion show. Kita mau membawa produk dalam negeri gitu. Kita membawa. Jadi memperkenalkan UMKM Indonesia di negeri orang. Alhamdulillah sih bukan jelek, tapi rezekinya bagus untuk dikeluarkan orang. Pendapatannya gimana kok? Cukup lah Pak? Cukup lah, cukup untuk makan aja cukup. Tapi untuk apa? Untuk yang berlebihan sampai MM-an enggak, tapi untuk kebayar lah ke sana. Dan aku dapat job di negeri orang, dapat job nanti kita bikin apa? Meet and greet ya sama LSG, karena lihat di sana tuh pada di endorse makanan, aku juga kan. Kita makan gratis, kita makan di setiap rumah makan, aku nggak bayar, aku gratis karena dikenal LSG gitu. alhamdulillah banget loh ya. Alhamdulillah nggak jadi nyalek, akhirnya aku bisa punya kegiatan lain gitu. Tapi tetap di partai itu aku masih bergerak jadi anggota aja gitu. Kayak netral.